segera angka biaya cek kesehatan itu berapa sebetulnya idealnya. Untuk cek kesehatan seperti itu jangan 1 juta lah. 900 pun jangan. 700 pun jangan. Kemahalan Pak. Ya, berapa itu? Nah, kami ingin surat ini segera sampai ke daerah. Kalau tidak, masing-masing kepala daerah ya cari untung lah di situ. Yang kedua ini lebih penting Pak Dirjen. Saya belum membaca catatan persiapan haji kita di tanah air. Baru catatan di Saudi. Karena ini segera diberitahu terkait cek kesehatan. Harus tegas dan harus pasti. Seluruh kabupaten kota harus seragam mengenai biaya cek kesehatan. Jangan mengambil kesempatan bupati-bupati di sini. Sekarang sudah 1 juta Pak. Sudah dikutip 1 juta biaya cek kesehatan. Padahal kasus tahun lalu sudah terjadi nih. Muncul lagi sekarang. Ini kan urusan bukan cek kesehatan biasa. Haji nih. Ya mestinya perlakuannya khusus lah. Cari untung tiba-tiba sekarang ini. Kalau Kementerian Agama tidak berkemampuan untuk koordinasi tentang ini, kami siap membantu. Kami sudah dilaporin nih kita di bawah ini, kutipannya 1 juta. Padahal kita berbusa-busa tadi di sini, naik 1 juta ongkos haji, ada yang batal tidak bisa berangkat. Ini baru kesehatan, sudah 1 juta. Pak Dirjen, ini tahun lalu sudah kita sebut. Saya belum mendapatkan kabar, bukti bahwa Menteri Agama sudah koordinasi tentang ini. Belum. Enggak ada sepotong surat pun belum ada. Padahal ini kasus terulang. Yang kedua, mengenai Siskohat. Ini kan kita sudah ribut kemarin ini. Ini kata Pak HBA ini seperti kita ini tidak bersaudara kalau dalam pertanyaan itu. Apalagi di pansus dulu. Tadi udah dibilang Hasan Apandi jangan nangis gitu kan. Jangan terulang lagi Pak. Jangan ada yang loncat tiba-tiba, ada yang terjun tiba-tiba. Jadi sekarang harus dikontrol itu di bawah. Ya Pak Dirjen ini orang baik lah. Tapi yang di bawah itu belum tentu. Bisa tiba-tiba ya bersilancar bagaimana caranya tiba-tiba masuk gitu. Itu harus dipastikan bahwa itu tidak terjadi. Persiapan ini karena ya masa terulang. Ini air matanya Pak Apandi ini kan belum kering. Tiba-tiba balik lagi muncul lagi kan malu kita itu kalau itu terjadi. Ya habis dicecar Bu Seli gimana. Nah, padahal sebetulnya habis itu salaman baik-baik, ketawa-ketawa aja gitu. Tapi kita khawatir kalau itu masuk di dalam hati kan. Padahal maksudnya tidak sampai di situ, ini hanya kerja saja. Nah ini penting karena orang sudah menunggu bahwa haknya harus diberikan. Kalaupun ada yang mesti skema yang harus disebutkan dengan pendampingan mahram karena kita ada klausulnya memperbolehkan dalam keadaan harus dipercepat, ya ada pendampingan. Atau apalagi sebutan-sebutannya itu, jangan itu menjadi alasan sehingga orang mengambil hak yang lain. Itu harus dipastikan Pak, bahwa itu berjalan di bawah tidak terjadi manipulasi dan ya siasat lah. Kemudian pergeseran jamaah, ini kan kita belum, nanti di pembahasan berikutnya Pak Dirjen, harus ada simulasi. Simulasi dari kita kira-kira ini berapa kloter. Kalaupun dari kita berapa kloter perencanaannya, ternyata pesawatnya tidak sanggup seperti itu, skenario berikutnya apa? Kami ingin tahu itu. Itu belum disebutkan di sini. Nah, besok
Pesawat itu besok ya, bukan hari ini. Nanti malam. Ya, mudah-mudahan penyedia vendor penerbangan sudah bisa menyodorkan jenis pesawatnya. Kalau dia segera, ini kan kita sudah merasakan bagaimana susahnya kemarin. Ada yang tinggal jamaahnya 30 orang, ada yang tercecer di mana. Itu karena pesawatnya tidak seperti yang diskenariokan. Nah, ini penting bagi kita. Karena begitu salah, maka akan salah di sana. Mau di Madinah, mau di Mekah, pasti salah. Terutama di Madinah. Kita sudah mencatatkan Madinah itu 9 hari. Masuknya, check-in-nya tadi jam berapa, Pak? Internasional, jam 12. Jam 14 check-in-nya. Pesawatnya mendaratnya di atas itu, proses lagi. Hilang 1 hari, Pak. Maka orang tidak bisa arba'in. Kalaupun arba'in itu sebetulnya arba'in namanya sunat. Tapi bagi jamaah yang lain kalau tidak arba'in, hajinya cacat. Nah, kalau ketersediaan pesawat seperti tahun lalu masih porak-poranda, delay 9 jam, 11 jam, pasti berantakan semua. Nah, ini harus kita pastikan skenario ini harus dibuatkan, Pak Dirjen. Setelah kita ketahui pilihan kedua apa, nanti akan muncul pembiayaan baru lagi, anggaran baru tentang itu harus pasti muncul. Apakah itu menjadi tanggungan yang penyedia vendor, tapi nyatanya kemarin mengangkut jamaah dari Mekah sampai ke Madinah, itu ditalangi oleh Menteri Agama dulu. Ya, kalau enggak, jamaah enggak terangkat, kan gitu. Baru nanti si penyedia itu potong bayaran aja. Nah itu kan kalau bersih tegang, Pak Dirjen juga nggak mau. Jamaah bagaimana? Nah, ini semua harus kita buatkan catatan-catatan. Pilihan kedua apa dan munculnya anggaran berapa. Itu mengenai persiapan di tanah air. Pergeseran dari rumah ke kabupaten, dari kabupaten ke embarkasi, embarkasi ke pesawat, kami ingin tahu skenarionya seperti apa. Kalau bergeser, pilihannya apa? Bagi kami penting itu. Kalau enggak, itu pelayanannya artinya tidak lebih baik dari yang sekarang. Yang kedua mengenai, udah ketiga ya? Ini bicara aja udah korupsi. Ya, diperpanjang dulu Ketua, ini penting yang mau saya sampaikan ini. Ya. Waktunya lewat, sudah, ini maafin, ini dari sekian yang mau kita panggil, mereka sudah standby di luar. Jadi ini kita perpanjang tambah berapa? 5 menit ya? 15 menit. Ini hanya catatan saja mengenai SAR, mengenai US. Saya menyarankan ke kita tidak perlu kita persoalkan. Jika jawaban BPKH dia sudah punya dolar, dia punya SAR. Kita tidak usah terikat dengan ini. Kalau kita terikat dengan ini, bengkaklah kita. Kalau dia punya besok, kita tidak peduli dengan urusan SAR dan US. Biasanya BPKH-nya sudah punya. Jadi kita nggak terganggu dengan ini, Bu Seli. Punya dia. Punya. Jangan mau Pak Husni, kalau itu nanti berarti kita akan bengkak kita. Nggak bisa penurunan kita ini. Oke, yang berikutnya mengenai angka-angka tadi itu, sebetulnya kami mau juga dengan usulan Pak Dirjen. Tapi kan Pak Dirjen nggak punya bukti juga harus seperti itu. Nah, kalau nanti kita punya bukti harus seperti yang diusulkan Pak Wahid, nah kira-kira begitu. Saya kira tidak seperti itu, nanti rigid membahas tentang angka-angka masair untuk Armusna, kemudian pelayanan di luar Armusna, saya kira akan ketemu. Cuma cara membahas ini kan tidak mungkin dengan
dialog seperti ini. Pakai ini nanti kita pakai papan yang akan kita oret-oret nanti, sehingga akan keluar berapa beban biaya. Setelah itu baru kita bicara, Pak Fikri. Baru kita bicara 60-30 atau 70-30, 60-40 setelah ketemu itu nanti. Kita tanya dulu BPKH-nya uangnya ada berapa. Kesepakatan dengan Komisi 8, dia harus punya uang 12,2 triliun. Tapi sudah disepakati 4,4 triliun itu virtual akun yang akan diberi kepada jamaah yang tidak berangkat. Lah kalau sekarang dia tidak mencapai 12 triliun, ya 4,4 kita koreksi juga. Nggak mungkin, karena nanti kita akan defisit. Dalam bayangan saya, hitung-hitungan saya ini, yang akan kita pakai nilai manfaat antara 5 sampai 6, sekian triliun. Ya bisa, kalau angkanya Pak Dirjen ya 7 akan kita pakai. Kalau 7 ditambah 4,4 sudah defisit. Karena masih ada lagi pengelolaan, ada lagi operasional, ada lagi nilai kemaslahatan. Defisit Pak, kalau itu yang terjadi. Maka angkanya memang harus dikoreksi. Kata Pak Abidin, semangatnya pokoknya turun. Nah, gitu. Saya yakin Pak Dirjen juga semangatnya turun, sama itu. Terima kasih Ketua, itu saja catatan. Jadi besok sudah ada ya Pak Dirjen, berita ke kabupaten segera, angka biaya cek kesehatan itu berapa sebetulnya idealnya. Untuk cek kesehatan seperti itu jangan 1 juta lah, 900 pun jangan, 700 pun jangan. Kemahalan Pak. Ya, berapa itu? Nah, kami ingin surat ini segera sampai ke daerah. Kalau tidak, masing-masing kepala daerah ya cari untung lah di situ. Nah, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Herlaina Official. Kalau